أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء
Pada kesempatan ini kami sekali hanya menggantikan Ustaz kita, Ustaz Saifullah, yang masih dalam safar umrohnya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau sampai pulang ke tanah air. Dan bab yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah bab ma jaa fi al-law. Hukum mengucapkan kata seandainya. Kata law, jamaah sekalian, tentunya merupakan dari bahasa Arab law, yang bermakna atau diterjemahkan dengan kata seandainya. Dalam bahasa Arab itu memiliki banyak fungsi. Di antaranya al-awwal lil imtina'. Yang pertama untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Ya, tentunya juga sesuatu yang tidak pantas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Fasubhanallah rabbil 'arsy amma yasifun." Law, seandainya. Law kana fihi ma, seandainya pada keduanya, itu pada langit dan bumi itu, alihatun illallah, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, la fasadata, tentunya keduanya akan binasa. Fa subhanallah, maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Kita tahu bahwasanya jamaah sekalian, tidak ada Tuhan yang menciptakan dan yang memiliki langit dan seisinya beserta bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dapati langit dan bumi ini dalam kondisi ya teratur dan tidak rusak kecuali Allah yang menghendakinya. Begitu banyak, mungkin miliaran ya planet-planet yang Allah telah ciptakan, jamaah sekalian berbahagia, bintang-bintang, masing-masing memiliki rotasi peredaran tapi tidak bertabrakan. Ya, subhanallah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, ya, kalau di dunia ini ada lampu merah, ya masih tabrakan juga. Ya, mungkin diantaranya ada yang melanggar, tapi walaupun demikian, ya mungkin karena semua balap-balapan, ada juga yang kecelakaan. Nauzubillahi min dzalik. Kuasa Allah Subhanahu wa taala mengatur semua, jamaah sekalian. Allah menciptakan gunung, al-jibala autada, gunung sebagai pasaknya bumi, sehingga bumi itu tidak goyang sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki goyang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, kalau bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, hanya beberapa detik saja, jamaah sekalian berbahagia, belum hari kiamat, ya manusia sudah mengatakan malah apa yang terjadi. Lalu bagaimana ketika hari kiamat terjadi? Musibah yang telah kita lihat, saksikan, atau kita rasakan sendiri di berbagai tempat. Allah Subhanahu wa taala menegur kita sebagai orang-orang yang beriman, menguji kita sebagai orang-orang yang beriman, dan hukuman bagi orang-orang yang jauh dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jemaah sekalian begitu lemahnya dan begitu tidak kuasanya kita berbuat apa-apa. Ya, kalau mungkin masalah dunia, orang mungkin saja bisa demo. Ya, tapi masalah seperti ini siapa yang mau demo, jemaah sekalian? Kita tidak kuasa. Allah yang mengatur segalanya. Allah SWT yang mendatangkan banjir. Ya, di zamannya Nabi Nuh sampai menenggelamkan pegunungan. Iltaqal ma, berkumpul air, bertemu air. Allah Maha Kuasa dan kita sangat bersyukur. Allah masih sayang sama kita dan masih beri kesempatan ya agar air tersebut kembali surut. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ya tidak berhenti hujan, jemaah sekalian, mungkin kita sudah tenggelam semua. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu
agar mereka merasakan sebagian saja, sebagian dari apa yang mereka kerjakan, tidak semuanya. Agar la'allahum yarjun, agar mereka mau kembali kepada Allah, agar mereka mau sadar, bertobat. Afala yatubuna ilallah, apakah mereka tidak mau bertobat kepada Allah? Semua harus kita jadikan pelajaran jemaah sekalian berbahagia. Selagi kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, agar Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mengangkat derajatnya dan menghapuskan segala dosa-dosanya lewat musibah tersebut. Karena hatta syauka, tertusuk duri saja jemaah sekalian, kalau kita bersabar, illa kafarallahu biha khotoyahu, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita lewat tusukan duri tersebut. Apalagi kalau sudah menjadi merasakan musibah yang besar. Oleh karena itu, ketika ada yang merasakan sakit, ya janganlah kita berputus asa dan berburuk sangka. Ya. Dan tentunya musibah yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, penyakit yang kita rasakan mungkin itu disebabkan karena dosa-dosa kita juga. Dan Allah menginginkan agar kita terhapus dosa-dosa kita lewat musibah dan penyakit tersebut. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ustaz, saya sudah berdoa berkali-kali, kenapa belum sembuh? Allah inginkan, Allah cinta kepada Anda. Boleh jadi Anda sembuh, Anda kembali menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membaca Al-Qur'an, bersedekah, salat, itu agar Allah ya mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, Allah ingin agar kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima tobat kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, wahai sekalian manusia, kalian itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir yang telah kita baca jamaah sekalian pagi petang. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah Kau tinggalkan aku dengan urusanku walaupun sekejap mata. Karena kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua urusan kita, kecil apalagi besar. Jangan sampai kita seperti Qarun, seperti orang-orang yang mengkufur nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, saya dapat ini karena saya hebat, saya dapat ini karena saya pintar. A'udzubillahi min dzalik. Makanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah memudahkan bagi kita semuanya. Kemudian jemaah sekalian, di antara fungsi daripada kalimat lau dalam Al-Qur'an dari bahasa Arab, yaitu litaqlil, menunjukkan sesuatu yang sedikit. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang sahabat ingin melamar wanita untuk dinikahi, tapi dia tidak punya apa-apa, miskin, tidak punya uang panai, ya, tidak punya mahar, iya, tidak punya mahar, iya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iltamis walau khataman min hadid. Iya, carilah mahar meskipun seandainya hanya sebuah cincin besi. Ini kan ditaklil, walaupun, ya, walaupun seandainya hanya ya khatam, cincin yang dari besi. Ini salah satu dari makna ya penggunaan kalimat lau. Kemudian fungsi yang ketiga, lil haddi, untuk mengungkapkan anjuran atau motivasi. Ya, sebagaimana kalau ada orang yang mengatakan, yang menawarkan suatu perusahaan, misalnya menawarkan kepada seorang yang melamar kerja, mencari pekerjaan, dan mengatakan, lau ta'mal fi syarikati kada lakana kada. Ya, seandainya engkau ya belajar bekerja di tempat perusahaan ini, maka engkau akan mendapatkan demikian. Ini tawaran, lau seandainya, ya, ini tawarannya belum dikerja tapi yang akan dikerjakan seandainya. Kemudian ada kalimat lau ini terkadang berfungsi sebagai litamanni. Litaman itu mengangan-angankan sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zumar ayat 57 sampai 58, ya, tentang mengisahkan penyesalan orang-orang ketika sudah di akhirat. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin.
Au taqula haina tarul azab law anna li karra fa akuna minal muslimin. Atau agar jangan ada yang berkata seandainya Allah beri petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, seandainya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ini hanya perkataan saja jamaah sekalian. Ya. Walaupun mereka dikembalikan, la'adu limanuhu anhu, mereka akan berbuat begitu lagi. A'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menjelaskan, telah menunjukkan ini jalan fujur, ini jalan takwa. Ini jalan buruk, ini jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami memberikan mereka kedua bola mata? Kemudian bibir, lisan, dan menunjukkan kepada mereka najdain, dua jalan, jalan baik dan jalan buruk. Kita lah yang menzalimi diri kita dengan cara memilih jalan yang buruk. Padahal Allah telah menunjukkan ini jalan yang baik. Kita sendiri yang menzalimi diri kita, yang memiliki atau memilih jalan syaitan. A'udzubillahi min dzalik. Ini diantara fungsi kalimat lau, ya, kata lau dalam bahasa Arab. Jangan sekalian berbahagia. Adapun Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di bawah judul babnya. Ya, untuk menjelaskan sesuatu yang tidak boleh. Dalam Al-Imran ayat 154 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Yang mereka orang-orang munafik berkata, seandainya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan. Ya. Dikalahkan di sini, di peperangan. Seandainya saya di rumah saja, tidak ikut perang. Itu maksudnya mereka. Seandainya kita di sana saja, tidak ikut perang, ya kita tidak akan dikalahkan, kita tak dibunuh dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah wahai Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Ya, dimanapun kita akan berada, kita akan mati. Ya, ikhwas sekalian berbahagia. Namun lalu yang paling penting adalah bagaimana kita mau mati baik. Bukan hanya mau baik, tapi bagaimana supaya kita mati baik, husnul khotimah. Ini yang kita senantiasa harapkan. Kenapa? Karena kaidah mengatakan man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu akan meninggal dengan kebiasaannya. Maka hendaknya kita, untuk saya dan jamaah sekalian, saling mengingatkan tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, agar senantiasa berada dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama hendaknya kita ada amalan-amalan yang tersembunyi yang kita kerjakan yang tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah menyembunyikan dosa-dosa kita. Ayat ini jamaah sekalian berkaitan dengan apa? Perang Uhud. Ya. Tatkala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar bahwasanya akan datang 3.000 pasukan. Ya, akan datang 3.000 pasukan disurati dari Mekah. Ya, Abbas pada saat itu masih, ya, ulama kita berbeda pendapat apakah Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah beliau Islam di awal-awal keislaman atau terlambat keislamannya, atau nanti di akhir-akhir atau di Fathu Makkah baru Islam. Ada yang mengatakan beliau sudah Islam sejak awal, namun beliau menyembunyikan keislamannya karena beliau punya, ya, makanah, punya kedudukan di Quraisy. Ya. Sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy ingin, ya, berdiskusi, mereka ingin menyerang kaum muslimin di Madinah, maka sahabat, yakni Abbas bin Abdul Muttalib menyurati Nabi SAW, mengutus seseorang untuk membawa surat, ya, ke Madinah.
Kabarnya bahwasanya 3.000 pasukan dari musyrikin Arab Quraisy ingin menyerang kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiskusi bersama penduduk kota Madinah, terutama para pembesarnya. Di antaranya adalah berdiskusi dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay jamaah sekalian bin Salul ini tokoh munafik. Tapi juga ikut musyawarah. Ikut musyawarah jamaah sekalian. Ya. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada orang munafik, ya, maka jangan heran kalau di zaman ini ada orang munafik juga. Dan kita tidak tahu, naudzubillah min dzalik. Dan tidak boleh kita saling menuduh. Kita koreksi diri kita. Apa tujuan kita berorganisasi? Apa tujuan kita berkumpul untuk mengurus umat, untuk mengurus ini dan itu? Ya, sehingga untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Ada saja yang seperti ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, memang sehingga apa yang terjadi jamaah sekalian, ya, kaum muslimin yang jumlahnya awalnya 1.000 menuju perang Uhud, dia tarik 300, ya, menjadi 700 kaum muslimin yang berada di medan perang. Ini disebabkan karena apa? Ini Rasul munafikin, tokoh munafik ini. Dalam diskusi tersebut jamaah sekalian, ketika Nabi SAW berdiskusi bersama sahabatnya, ya, ada dua pendapat yang muncul. Pendapat kalangan senior mengatakan bahwa dalam perang Uhud ini sebaiknya pasukan muslimin tidak perlu ke Uhud, tidak perlu ke medan perang Uhud, di medan Uhud, tidak perlu, tinggal saja di Madinah menjaga. Ini pendapat para senior sahabat. Ya. Kemudian, ya, kemudian ada juga yang mengatakan apa? Kita keluar. Ya, ini dari kalangan anak-anak dan para wanita, bisa ikut perang, melempar dan memanah musuh yang ada di bawah. Namun jamaah sekalian berbahagia, alhasil adalah, ya, pendapat yang terbanyak adalah keluar. Ya, keluar ke medan Uhud. Ya, mereka mengatakan seharusnya kita tidak menunggu orang kafir Quraisy datang, tapi kita keluar dan kita sambut mereka. Singkat cerita jamaah sekalian, karena tentunya hal ini sudah mungkin kita dapatkan dahulu, ya, tentang peperang Uhud. Singkat ceritanya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalah dan memilih pendapat para pemuda. Beliau seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa saja menunggu firman Allah saja, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari nabinya sallallahu alaihi wasallam sehingga diteladani oleh sahabat agar bermusyawarah. Inilah pentingnya bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah bermusyawarah jamaah sekalian, kita berazam, tawakkal 'ala Allah. Jangan lagi cerita di belakang, memang, aku bilang memang, jangan begitu. Ya, ini yang bisa menyebabkan perselisihan. Jangan sampai kita seperti laukana, seandainya, ya kan? Kalau sudah bermusyawarah karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menyuruh kita bermusyawarah, kemudian kita telah putuskan, fa idza azamta fatawakkal Allah. Jangan lagi cerita di belakang, seandainya, ini yang ditegur. Jangan selalu berbahagia. Ya, dan ini bisa menyebabkan perselisihan antara kelompok, antara perkumpulan. Baik itu di masjid, di organisasi tertentu dan sebagainya. Tidak sedikit kita dapatkan seperti ini. Karena, ya, emosionalnya yang didahulukan. Bukan karena apa tujuan kita sebenarnya berkumpul ini. Apa kita ini berkumpul karena, ya, mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Nabi SAW atau bagaimana? Dan memang itu, ya, berjamaah jamaah sekalian harus berlapang dada kita. Harus berlapang dada. Saat itulah jamaah sekalian, ya, karena, ya, sudah ada yang gugur. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, perang pertama kaum muslimin menang, ya, kemudian memungut harta rampasan, dan diantara sahabat yang sebelumnya ditempatkan 50 orang di Bukit Pemanah, ya, dikatakan kepadanya jangan turun sampai ada apa? Perintah untuk turun, kita menang atau kalah. Ya, tapi akhirnya apa? Ya, namanya manusia. Ya, melihat sudah sahabat sebagian sudah mengumpulkan harta rampasan dan sebagainya, yang lain pun mengatakan kita turun, kita sudah menang ini. Lupa dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian masih ada di sana
Namun ketika keadaan sudah agak terlalaikan dengan mengumpulkan harta rampasan, Khalid bin Walid di saat itu masih kafir, pemimpin orang kafir, mutar balik kemudian yang membantai kaum muslimin. Sehingga yang gugur berapa? 70 orang. 70 orang jemaah sekalian, sekitar 72 orang. Ya, 70-an. Kalau di perang Badar orang kafir 70 orang. Di perang Uhud kaum muslimin yang gugur sekitar 70 orang lebih. Ya. Namun bukan berarti jemaah sekalian kaum muslimin kalah telak, tidak. Karena setelah itu kaum muslimin bangkit dan mengejar mereka di kisah Hamratul Asad dan sebagainya. Ya. Apa orang munafik katakan jemaah sekalian? Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Seandainya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, tidak dikalahkan. Ya, ini barulah muncul mereka perkataan. Ya, sebagaimana kami misalkan tadi sudah bermusyawarah, sudah putuskan, jangan lagi mengatakan seandainya. Ya, ini orang munafik mengatakan demikian. Seandainya kita tidak pergi, seandainya kita tidak keluar, kita tidak akan seperti ini. Ini kan sudah bermusyawarah. Bahkan Nabi SAW mengalah dengan pendapatnya. Bahkan apa? Karena pendapatnya Nabi SAW awalnya sebagai manusia, ya, bukan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau memilih apa? Untuk tetap di Madinah. Tapi ketika beliau SAW sudah memakai apanya? Baju besinya, baju perangnya, di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak Rasulullah, kita tetap di Madinah saja, tidak usah keluar. Karena Uhud pada saat itu belum masuk daerah Madinah. Ya, tapi sekarang sudah masuk jemaah sekalian. Kalau kita di belakang Masjid Nabawi itu, ya pintu utamanya, kita akan lihat dari jauh, ya, Gunung Uhud, masya Allah, mungkin sekitar 3 kilo saja sudah sampai. Ya. Inilah bagaimana Nabi kita SAW ketika sudah memakai baju perang, baju besi, sahabat di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak jadi keluar. Apa kata Nabi SAW yang dalam maknanya disebutkan, ya, tidak pantas seorang Nabi ketika sudah memakai baju besi, baju perang, untuk kembali menanggalkan pakaiannya. Ya. Nah, ini. Jemaah sekalian berbahagia, dalam tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa ini adalah bentuk protes mereka terhadap apa? Takdir Allah. Jadi ini yang dikatakan nanti kita sebutkan. Nah, inilah kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan bab ini dalam kitab Tauhid, karena berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tetapkan. Ya, kalimat-kalimat lau, seandainya, padahal sudah terjadi, ini terlarang. Ya, ini terlarang. Kita akan sebutkan nanti secara terperinci. Jadi kata Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, ya, ayat ini menjelaskan sebagai bentuk protes mereka terhadap takdir Allah, karena Allah sudah menakdirkan mereka untuk mati sebagai syuhada. Beliau juga mengatakan bahwa yang demikian itu merupakan bentuk tasfih. Apa tasfiyah? Tasfiyah itu untuk memilih, ya, untuk agar ada yang tersingkirkan dan tampak orang-orang yang munafik dan orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Tasfiyah. Ya, tasfiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan jemaah sekalian berbahagia di beberapa ayat, di antaranya adalah dalam surat Al-Ankabut. Di awal surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan mengatakan mereka telah beriman padahal belum diuji? Ya, semakin kita mengaku beriman jemaah sekalian, semakin tinggi keimanan kita semakin berat ujian. Sama kalau orang yang mau naik kelas, semakin tinggi tingkatan kelasnya akan semakin tinggi juga ujiannya. Ya, begitulah orang beriman. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga setelah itu Allah menampakkan apa? Orang yang jujur dengan keimanannya dan orang-orang yang dusta dengan, ya, perkataannya. Mengatakan saya beriman padahal ketika sudah diuji langsung kabur, langsung down. Nauzubillah min dzalik. Inilah pentingnya jemaah sekalian, kita selalu minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan keimanan kita dan senantiasa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
tasfiyah, ya, jadi tasfiyah untuk disingkirkan ya orang-orang yang munafik, orang-orang yang ujub dengan perkataannya. Ya, seandainya kita yang mengatur strategi ini, kita tidak akan kalah. Nah, ini seakan-akan mereka yang ingin mengatakan demikian. Seandainya mereka ambil pendapat kita, kita tidak akan begini. Ya kan, terkadang ada seperti ini yang muncul ketika setelah dimusyawarahkan dan terjadi sesuatu tersebut. Ya, ini pelajaran sangat penting jamaah sekalian yang berbahagia. Baik. Tentunya karena mungkin kita manusia biasa, tentunya tidak terlepas. Terkadang ada saja yang kita ingin mendahulukan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita sudah musyawarah, sudah diputuskan, fa idza azamta fatawakkal Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadara'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, dan mereka takut pergi berperang seandainya mereka mengikuti kita. Ya kan, 300 orang tidak ikut perang, tidak jadi. Yang mereka mengatakan apa? Seandainya mereka ikut kepada kita, tentulah mereka tidak dibunuh. Nah, ini kata-kata seandainya lagi. Iya, katakanlah, qul fadara'u, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Biar kau tidak pergi perang, kau juga mati. Kalau memang sudah jadi, ya tiba ajal. Tidak semua orang pergi perang itu mati. Khalid bin Walid jemaah sekalian, pemimpin perang, selalu menang di medan perang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah meninggal di medan perang? Tidak. Ya. Ya. Mereka mengatakan lau ata'una ma qutilu, seandainya mereka mengikuti kita, tentu mereka tidak terbunuh. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, kita masuk kepada perincian hukum menggunakan kalimat seandainya dalam ucapan sehari-hari. Kata-kata seandainya ini itu terlarang dan diharamkan dalam 2 hal. Yang pertama, idza stu'mila, apabila digunakan sebagai bentuk protes terhadap takdir Allah. Ya, sebagaimana tadi orang munafik ya. Ya. Kemudian yang kedua, apabila digunakan sebagai bentuk mereka tidak pergi ya atau mengikuti kita, maka mereka tidak akan terbunuh. Ini kan bentuk protes kepada syariat, kan sudah disyariatkan berjihad saat itu. Ya. Ini terlarang. Karena dalam hadis disebutkan la taqul ma syaa fa'al. Ya, qadarallah ma syaa fa'al. Ini sudah terjadi. Allah telah menghendakinya. Ya, Allah telah menghendakinya. Di antara kapan dibolehkan jemaah sekalian? Pada keadaan selain kondisi yang tadi. Yang pertama, ya, contohnya di sini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau la an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu'in." Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan berwudu. Ini kan sebelum terjadi ya. Iya, dan ini merupakan perintah ya, keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap mau wudu atau setiap mau sholat. Karena sesungguhnya jamaah kalau kita mengaji itu baca Quran, ada yang mendengar, malaikat yang mendengarkan bacaan kita. Pantas makanya dilarang, makruh hukumnya orang ke masjid sholat yang setelah makan bawang putih karena bau, apalagi bau-bau yang lain. Ya, al malaikatu tata'adza mimma yata'adza binu Adam. Malaikat itu merasa terganggu dari sesuatu yang terganggu ibnu Adam. Ya, makanya kita dianjurkan untuk pakai parfum, bersih-bersih dan sebagainya. Bukan promosi parfum ya. Ada jual parfum mungkin di luar saya lihat tadi itu. Ya. Tentunya ya. Bagi laki-laki, kalau perempuan tidak boleh pakai parfum keluar rumah. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang paman beliau. Ya, yaitu siapa? Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Dan Nabi SAW memberikan syafaat khusus bagi beliau. Ya. Beliau SAW mengatakan,
huwa fi dahdahi minan nar. Abu Thalib itu, paman saya itu berada di permukaan neraka. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya meminta syafaat ya untuknya, maka dia akan berada di asfal minan nar, di kerak neraka. Kalau surga itu jamaah sekalian darajat. Ya, semakin tinggi semakin ke atas. Kalau neraka darokat, semakin ke bawah semakin besar azabnya. Seperti orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar. Berapa menit lagi? 13 menit. Masya Allah. Sudah dengar suara tarahim di luar. Baik. Kemudian sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, laula hadatsatu ahdi qaumika bil kufur la naqadtul ka'bah wa la ja'altu ala asas Ibrahim fa inna Quraisyan hina banat al baita istaqsartu wala ja'altu laha khulfan ya, khulfan ya. Seandainya bukan karena kaummu wahai Aisyah baru saja meninggalkan kekufurannya karena mereka baru masuk Islam ya, baru masuk Islam, niscaya aku akan memugar ya, merenovasi bangunan Ka'bah ini ya sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kita kan lihat itu Hijr Ismail ya, itu kan bagian dari Ka'bah. Iya, itu bagian dari Ka'bah. Seharusnya itu masuk ke bangunan Ka'bah. Makanya orang tidak boleh tawaf dalam situ. Tapi alhamdulillah ditutup, sehingga orang tidak boleh tawaf di situ. Karena barang siapa yang tawaf masuk ke situ baru tawaf, itu tidak sah tawafnya. Karena dia tawaf dalam Ka'bah, bukan di sekeliling Ka'bah. Ya. Nah, maka barang siapa yang sholat di Hijr Ismail, maka dia seperti sholat dalam Ka'bah karena memang bagian daripada Ka'bah. Nah, di zaman Nabi SAW ya, kalau di zaman Nabi Ibrahim kan itu masuk ya. Tapi di zaman Nabi SAW kan pernah terjadi banjir, pernah terjadi sesuatu yang menyebabkan Ka'bah itu ya roboh dan sebagainya, sehingga orang Quraisy itu membangun Ka'bah kembali. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya bukan karena mereka baru-baru masuk Islam, maka saya akan pugar renovasi ini Ka'bah sebagaimana yang dibangun Nabi Ibrahim. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Karena sejatinya pada Quraisy, pada saat Quraisy memugar Ka'bah, mereka kekurangan biaya. Ya, kekurangan biaya saat itu. Sehingga begitu jadinya. Sampai sekarang. Ya, di zaman setelah itu juga ada yang berusaha untuk mengubahnya. Pernah terjadi banjir dan pernah juga terkena manjanik. Ya, bola api itu dilempari. Ketika ada seorang sahabat yang sholat di depan Ka'bah, dilempari dengan manjanik, bola api. Kenalah Ka'bah juga saat itu. Ya. Apa maksudnya di jamaah sekalian? Di sini ada faedah yang sangat penting. Kan seharusnya Nabi SAW membangun Ka'bah itu seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi karena maslahat Nabi SAW meninggalkannya. Ada kaidah jamaah sekalian. Ya, yang penting dari para ulama kita seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Minas sunnah tarkus sunnah. Di antara yang sunnah meninggalkan sunnah. Ya. Terkadang kalau kita melihat suatu maslahat, sunnah yang hukumnya ya tidak sampai dalam masalah usul din. Ya. Terkadang dalam suatu maslahat, apalagi sunnah kalau ditinggalkan, maksudnya di sini sunnah ketika ditinggalkan tidak masalah, ya. Maka terkadang dalam untuk mempersatukan kaum muslimin, terkadang kita mengalah dalam beberapa hal untuk kesatuan kaum muslimin. Tarkus sunnah, sunnah tarkus sunnah. Ya. Intinya jamaah sekalian, ucapan seandainya ini yang diperbolehkan adalah selain dua kondisi haram seperti yang telah dijelaskan tadi. Adapun ucapan seandainya yang berkaitan tentang rencana di masa depan, ini kan rencana, bukan sesuatu yang terjadi. Rencana. Kalau saya punya uang, saya akan begini. Makanya dalam hadis disebutkan ada 4 golongan manusia jamaah sekalian. Ada 4 golongan manusia. Golongan yang pertama, orang yang memiliki harta dan berilmu.
sehingga dia mengimpakkan dan mengarahkan hartanya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, punya ilmu tidak punya harta. Sehingga timbul kata seandainya saya punya harta juga seperti dia, saya akan berinfak sebanyak-banyaknya. Maka apa kata Nabi SAW? Ya, fa ajruhu ma'sawa. Maka pahalanya orang ini sama dengan yang punya harta tadi. Subhanallah. Kita tidak punya harta jemaah sekalian. Ya, tapi karena niat dan berazam. Niat disertai dengan azam, bukan cuma sekedar dalam hati. Ya, bukan sekedar niat saja, tapi ada azam. Ya, keinginan kuat. Seandainya saya punya harta juga, saya akan menginfakkan, saya akan bantu orang miskin tersebut. Seperti orang tersebut yang punya harta dan berilmu. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi jemaah sekalian, ya ini merupakan sesuatu yang kebaikan yang bisa kita dapatkan bagi orang-orang yang tidak punya harta. Seandainya saya punya uang, saya juga berkorban ini. Ya, misalnya saya bangun masjid, saya ingin menyimpahkan dan sebagainya. Ya, saya mau pergi haji, saya pergi umroh, misalnya ya. Ya, tapi Allah kan memampukan bagi yang dikehendakinya. Orang yang ketiga jemaah sekalian, dia punya harta tapi tidak punya ilmu, sehingga syaitan menggelincirkannya, sehingga dia pun mengarahkan hartanya pada hal-hal yang terlarang. Punya harta, buang-buang hartanya. Terkadang kita lihat orang buang-buang hartanya pada pesta dan sebagainya. Dia tidak tahu mau kemanakan itu hartanya, begitu banyaknya. Padahal begitu banyak orang masih butuh di jalanan, kasihan, tidak punya makanan dan sebagainya. Ya, dan membangunkan panti asuhan misalnya, atau masjid atau pesantren yang lainnya untuk kebaikan, jalan dakwah. Masih banyak yang butuh untuk masalah itu, tapi dia poya-poya dengan hartanya dan melakukan kemaksiatan dengan hartanya. Nauzubillahi min dzalik. Maka apa yang diucapkan? Seandainya saya juga punya harta, saya juga akan seperti dia. Pergi mabuk, ganti-ganti pasangan, nauzubillah min dzalik, mengerjakan sesuatu yang haram. Waliyadzubillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa wizruhu ma'sawa, dosanya sama. Hati-hati jamaah sekalian pada masalah ini. Ya. Sekadar melihat saja berangan-angan seperti itu, ya, itu akan menyebabkan kita mendapatkan dosa. Apalagi kalau sudah dikerjakan. Makanya kita berusaha mengangan-angankan kebaikan. Ya, walaupun kita belum punya saat itu, kita sudah mendapatkan pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti ucapan seandainya bila bertujuan untuk memberikan motivasi. Semisalnya, kau jadi ustadz misalnya, jadikan berbuat baik di sini. Itu cuma seandainya saja, motivasi. Ini bukanlah berbicara atau menerka perkara gaib, tidak. Ya, bukan menerka perkara gaib, hanya sekedar motivasi saja. Atau mungkin bisa ditambahkan, insya Allah aku akan jadi begini. Ya, beda orang-orang dukun, al-arraf, ya, para yang mengaku hal-hal yang gaib, ya, melihat garis tangan. Ya, kalau orang yang lahir pada saat ini akan begini, itu kan sudah jadi al-arraf. Ya, mengaku perkara-perkara yang gaib, mengatakan perkara-perkara yang gaib, dan ini termasuk kekufuran yang masih berbahagia. Karena tidak ada yang mengatakan yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang kehilangan harta, kehilangan sesuatu, janganlah pergi ke sana. Ya, mencari di mana tempatnya ini dia punya. Karena akan menyebabkan ya amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat saja tidak diterima 40 hari. Kalau sudah membenarkan, maka dia terjatuh pada kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Kalau ada barang tak hilang, yakin saja setelah kita berusaha dengan sesuatu yang disyariatkan, setelah mencari bukan ke dukun, yakin saja kalau memang masih rezeki kita dapat kembali itu. Yakin saja. Karena semua merupakan amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, dan kita akan bertanggungjawabkan. Kita akan bertanggungjawabkan jamaah sekalian berbahagia. Yang kita dapatkan, ya, harta kita, HP kita, mobil kita, rumah kita. Jamaah sekalian berbahagia, musibah yang kita lihat sekali lagi. Ya, punya rumah yang begitu mewah, mobil yang begitu mewah, motor yang begitu mewah, fakhir. Dengan datangnya banjir, apa yang terjadi? Kita tidak apa-apa aja mas sekalian. Allah Maha Kuasa. Ya, maka perhatikan hati kita. Kita gunakan untuk apa itu? Ya.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita bersedih dengan masalah-masalah yang kita hadapi dari kesulitan dunia, karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi rezeki tersebut. Sudah masuk suatu Ustaz? 3 menit lagi ya. Olehnya itu jamaah sekalian, ada yang pernah mengatakan, ya, seorang anak kecil dibonceng pakai sepeda oleh ibunya ke sekolah. Anak kecil itu mengatakan, "Ibu, kenapa kita miskin?" Ibu itu mengatakan apa? "Nah, coba kita masuk di supermarket. Iya. Semakin banyak kita beli, semakin lama menunggu di kasir." Semakin banyak dibeli kan? Siapa kalau kita cuma ambil sedikit saja, beli beberapa saja langsung cepat keluar. Begitu pula akhirat ya, maksudnya harta kita akan dihisap sebanyak-banyaknya. Makanya semakin banyak harta semakin lambat masuk surga. Bukan berarti kita dilarang kaya. Silakan kaya, tapi tujuannya untuk apa? Seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, bukan untuk tafakhur, alhaqumut takatsur, jangan sampai seperti itu. Wa likulli humazatil lumasa alladhi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Mereka kumpulkan harta dan menyangka hartanya akan mengekalkannya. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kita berusaha jadi kaya untuk membantu kaum muslimin, untuk membantu perjuangan kaum muslimin, membangun masjid, membantu orang-orang yang tidak mampu. Itu tujuan kita, agar anak-anak kita tidak meminta-minta dan yang lainnya. Kasihan mereka, masih banyak anak-anak jalanan jamaah sekalian. Karena kenapa seperti itu? Tidak ada yang memperhatikan mereka. Coba ada yang bangunkan usaha pendidikan, bangunan untuk menyekolahkan mereka, khusus tempat mereka. Mereka tidak akan seperti itu. Ya, seandainya ada yang seperti itu jamaah sekalian, orang-orang kaya, ya, ini mereka akan terarahkan. Kasihan mereka jamaah sekalian. Mereka ya tidak terarah hidupnya. Namun terkadang kita cuek melihat dan tidak mendoakan untuk mereka, tidak memberikan usaha semaksimal mungkin untuk maka mereka terarahkan. Mereka merupakan ya akan menjadi pengganti kita setelah kita meninggal, anak kecil. Kalau begitu keadaan mereka jamaah sekalian, kita tidak tahu bagaimana ke depan ini. Pertama anak-anak kita, kemudian mereka kita perhatikan. Mungkin sudah masuk waktu ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya, senantiasa di jalannya dan mewafatkan kita di atas hidayahnya. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.